Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lana Muakir, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 4, kelas C, Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, tujuan cerpen, fungsi cerpen, dan struktur cerpen untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Cerpen biasanya diajarkan pada siswa-siswi kelas 11 SMK atau SMA. Pertama, pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen termasuk dalam sastra populer. Karya sastra ini terdiri dari satu kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat. Selanjutnya, ciri-ciri cerpen. Pertama, cerpen memiliki sifat cerita fiktif. 2. Menggunakan susunan kata sebanyak 10.000 kata saja. 3. Cerpen biasanya dibaca dengan cepat dan biasanya hanya selama sekali duduk saja. 4. Menggunakan diksi atau pilihan kata yang tidak rumit. 5. Menggunakan alur cerita tunggal. 6. Kisah yang disampaikan dalam cerpen biasanya dari peristiwa yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 7. Karakter cerpen bisa digambarkan dengan begitu sederhana. 8. Memiliki pesan moral di akhir cerita. Selanjutnya, fungsi dari cerpen. Pertama, fungsi rekreatif yang membantu untuk memberikan perasaan senang, menghibur, dan juga gembira untuk para pembacanya. 2. Fungsi estetis yang membantu memberikan keindahan kepada para pembacanya yang menjadi penyuka atau penikmat dari karya sastra. 3. Fungsi didaktif yang mampu membantu mengarahkan maupun mendidik pembaca menggunakan nilai yang baik. Selanjutnya, fungsi moralitas yang menyampaikan nilai moral dan ditunjukkan kepada para pembacanya sehingga bisa mendapatkan pengetahuan terkait dengan hal yang baik maupun buruk. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi religiusitas yang mengandung nilai berkaitan dengan ajaran agama dan dapat menjadi teladan untuk para pembacanya. Selanjutnya, struktur cerita pendek. Pertama, orientasi. Orientasi berisi pengenalan latar cerita, yaitu waktu, ruang, dan suasana terjadi peristiwa dalam cerita pendek tersebut. 2. Komplikasi. Komplikasi merupakan urutan kejadian dalam cerita pendek. Setiap kejadian akan berhubungan dengan sebab akibat kejadian ini akan memunculkan konflik. 3. Resolusi. Pada resolusi ini, pengarang akan menceritakan penyelesaian dari konflik yang dialami tokoh. Yang terakhir itu tujuan dari cerpen. Pertama, fungsi rekreatif sebagai penghibur bagi para pembaca. 2. Fungsi estetis memiliki nilai estetik atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. 3. Fungsi didaktif memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.